Oke, teman-teman. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, teman-teman ya. Duta Pajak Abal-abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman gratis ya, gratis di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa guys, gua perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya ya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai sekarang belum dipecat nih ya teman-teman ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis ya, teman-teman seperti biasa, langsung dan gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Dan kita juga ada hari Selasa di TikTok ya, tetapi ada teman yang lain. Oke. Kita promo dulu nih teman-teman ya, buat yang belum tahu ya. Kita sekarang ini sedang rajin-rajinnya mengadakan seminar offline ya, offline, onsite langsung ke lokasi di kota Anda, teman-teman. Kemarin hari Sabtu kita baru ngadain seminar di Bandung, teman-teman ya. Di Bandung luar biasa banget, ramai banget. Dan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain, teman-teman ya. Nah, bulan September rencananya di tanggal berapa ya? Gue lupa. Gue di bulan September deh. Kita akan pindah ke Yogyakarta, teman-teman ya. Kita akan adakan seminar offline langsung ke lokasi Anda di Yogyakarta. Buat teman-teman yang ada di Jogja, segera datang ke seminar kita. Tetapi kita belum tahu tanggalnya tanggal berapa dan lokasinya sudah tahu sih. Cuman gue nggak dikasih tahu sama tim manajer lokasi di mana gitu. Kita tadi itu mau di UGM tadinya, kampus UGM kan, kampus pelajar. Cuman ternyata sudah di-book sama orang. Jadi kita mau pindah nih, kita pindah ke kampus yang lain. Namanya apa? Gue lupa di kampusnya, lupa. Oke. Jadi teman-teman nanti pantau terus ya. Pantau terus yang namanya website kita www.seminarpajaksmart.com ya. Pantau terus www.seminarpajaksmart.com. Sekarang belum aktif, tapi besok pagi akan aktif ya. Besok pagi akan sudah aktif supaya teman-teman bisa langsung update. Kita ada seminar di bulan September langsung ke kota Yogyakarta. Oke. Nanti di seminar ini teman-teman ya, kita akan ngebahas seputar perpajakan, kemudian seputar ilmu pajak-pajak dan ilmu bisnis ya di dunia persilatan konsultan pajak ya. Kita nanti diskusi santai aja teman-teman ya, bukan kita serius seperti brevet gitu enggak ya. Kita foto bersama dan kita bisa diskusi one on one ya langsung nanti. Ya nggak one on one sih, rame-rame lah di grup itu ya. Nah, teman-teman segera daftarkan diri Anda ya, jangan sampai kehabisan tiket guys. Di bulan September, di tanggal berapa kita belum tahu, tapi nanti segera kita launching ya, seminar offline kita di kota Yogyakarta ya. Nah, dan rencananya sih kita mau menghadirkan tamu spesial juga nanti ya, teman dari Yogyakarta, ada teman yang memang spesialis pajak di Yogyakarta. Oke, siapa dia? Nantikan nanti ya, di tanggal berapa di September kita akan launching segera dalam waktu 1-2 hari ini. Nah, nanti segera daftar teman-teman ke website seminarpajaksmart.com ya. Kok siapa takut pajak sih? Seminarpajaksmart.com. Nah, ingat nanti teman-teman tinggal masuk ke www.seminarpajaksmart.com untuk bergabung guys ya. Seminar offline di Yogyakarta di bulan September nanti. Oke. Buat teman-teman kita akan sharing satu konten dulu ya, satu informasi dulu. Kita putar dulu deh videonya ya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi ada berita nih, berita baru dari DDTC ya. DDTC ada portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia ya. Aspek pajak penghasilan untuk konten kreator itu seperti apa sih? Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau Anda seorang konten kreator, apa sih aspek perpajakannya? Sekarang apa dulu definisinya nih? Definisi dari konten kreator ialah para pelaku industri kreatif di bidang pembuatan konten yang secara online ya. Pada dasarnya, tugas konten kreator itu bertanggung jawab untuk setiap informasi di media digital yang dia miliki ya. Nah, dalam klasifikasi KBJI,
klasifikasi baku jabatan Indonesia tidak disebutkan secara spesifik pekerjaan content creator. Namun, bila dicermati, content creator ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan seniman digital. Oke. Sekarang bagaimanakah objek penghasilannya ya untuk PPH content creator? Pada dasarnya, content creator itu adalah seluruh penghasilannya dalam bentuk apapun yang menambah kemampuan ekonomis. Berikut merupakan beberapa contoh penghasilan content creator yang dikategorikan sebagai objek pajak. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama adalah fee atau biaya jasa. Biaya jasa yang didapatkan atas pembuatan segala jenis konten. Jadi kalau lu bikin sebuah konten, kemudian lu dibayar fee atau jasa, yaitu dia. Ya. Yang kedua adalah endorsement. Biaya endorsement yang didapatkan atas promosi barang di sosial media. Dalam hal ini, apabila imbal jasa didapatkan berupa barang, maka nilai yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi, lu mempromosikan sebuah barang, kemudian lu dibayar. Nah, itu namanya endorsement. Yang ketiga adalah gaji atau upah atau bonus. Dalam hal content creator disewa atas suatu konten oleh pihak ketiga dalam jangka periode 1 atau beberapa bulan. Jadi, lu dikontrak nih sama sebuah perusahaan untuk menjadi konten kreatornya gitu ya, dapat gaji atau upah atau bonus gitu, itu termasuk. Yang keempat adalah Google AdSense. Google AdSense penghasilan dari Google yang dihitung berdasarkan metode revenue per klik. Jadi kalau lu bikin konten di YouTube, maka lu dapat penghasilan berupa Google AdSense ya. Kayak gue nih, gue kan bikin konten di YouTube nih. Nah, gue dapat uang dari YouTube setiap bulan sekian rupiah gitu kan. Nah, jadi keempat-empat ini penghasilan adalah objek pajak penghasilan bagi orang konten kreator. Sekarang perhitungan pajak penghasilannya bagaimana? Ada 3 ya. Yang pertama adalah content creator bisa pakai PPh final UMKM 0,5% dari peredaran bruto sepanjang peredaran bruto atau omsetnya di bawah 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Nah, yang kedua, jika content creator memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka dapat menggunakan perhitungan PPh normal dengan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Artinya dia bisa menggunakan NPPN ya, atau alias norma. Yang ketiga adalah content creator dapat dikenai PPh atas imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterimanya. PPh 21 maksudnya di sebuah perusahaan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah content creator bisa menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Nah, cuman gue ragu-ragu nih. Ini di DTC ini dasar hukumnya apa ya? Karena kurang jelas, nggak ada dasar hukumnya. Secara umum mungkin lebih tepat content creator tuh ke NPPN. Nah, kepakai norma gitu. Cuman kalau lu mau paksakan ke UMKM, boleh juga. Cuman gue agak ragu-ragu. Mungkin menurut gue sih lebih tepatnya content creator itu bikin PTP ya. Kayak gue ini, gue bikin PTP loh teman-teman ya. Jadi menurut gue lebih tepat content creator tuh bikin PTP atau PT perorangan. Kemudian seluruh income-nya gabungin ke PTP. Kemudian dia tinggal bayar PPh final 0,5% ya. Dia tinggal cetak suket PP 55-nya dari PTP tersebut. Menurut gue sih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan diskusi tanya jawab teman-teman ya. Silakan diketikkan di komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan gue bisa menjawab. Yang pertama dari Bu Nala 1424. Malam kok. Halo Bu Nala, malam Bu. Kemudian Ibu Nala 1424 mau tanya, apakah bikin CV baru itu perlu pakai NPWP pribadi untuk persyaratannya? Jawabannya perlu dan wajib Bu ya. Kan kita mau bikin CV nih, maka otomatis negara perlu tahu dong siapa yang bikin CV, ya kan? Nah, siapa yang bikin CV diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk NPWP dan KTP, ya. Jadi NPWP, KTP si para orang-orang yang mendirikan CV ini itu wajib dikasih ke notaris, kemudian notaris akan bikin akte pendirian CV-nya, gitu ya. Semoga teman tuh Bu Nala. Bapak Andre Nasuria. Malam kok, semoga sehat selalu. Malam Pak Andre, sehat-sehat selalu. Saya mahasiswa hukum dan tertarik mempelajari pajak. Apa ada kegiatan magang di tempat keuangan? Magang sih bisa Pak, cuman mungkin nggak dibayar ya. Kalau Bapak mau sih boleh ya, silakan DM kita, gabung ke Instagram, di DM aja Pak, di DM ya. Nanti bisa masuk ke magang kalau mau. Cuman mungkin nggak dibayar ya, karena kalau magang kita nggak dibayar. Gitu Pak. Semoga Pak Andre, semoga teman tuh Pak, mari bergabung Pak. Oke. Bapak Vincentius Sungkono. Malam kok, malam Pak Vincent. 2020 dapat SP2DK. Ada temuan faktur pajak 000 oleh AR. Omsetnya ditambah dan dikenai PPN 10%. Solusinya apa ya kok?
karena faktur pajak tidak dapat dikreditkan. Terima kasih. Supplier ditelepon tidak diangkat. Oke. Bapak ini PKP atau bukan PKP? Kalau Bapak ini PKP, maka seharusnya boleh dikreditkan. Kalau Bapak tidak dapat mengkreditkan, maka seharusnya menggunakan PPN yang 2%. Yang PPN yang 2% yang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi seharusnya tidak bayar 10%. Semestinya sih tidak bayar 10%, tetapi bayarnya 2%. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Coba cek lagi, Pak. Kasihan sih kalau bayar 10% ya. Semestinya sih kena 2% aja, sesuai yang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Semua teman tuh Pak Vincent Tius Sungkono. Ibu Nala 1424. Kalau aset pribadi, ada yang dipindah ke CV baru. Lalu, sebelumnya itu WP atas nama suami. Apakah bisa bikin CV baru, direkturnya itu istri, wakil jadi nama suaminya? Jawabannya boleh-boleh aja, Bu ya. Saya ulang ya, aset pribadi mau dipindah ke CV. Lalu sebelumnya itu WP atas nama suami. Apakah bisa bikin CV baru, direkturnya istri, wakilnya suami? Jawabannya bisa, Bu ya. Jadi si suami nanti komisaris ya, bukannya direktur kemudian wakil, tetapi direktur dan komisaris. Nah, si istri menjadi nanti adalah komanditer aktif namanya, sedangkan si suami komanditer tidak aktif. Nah, si komanditer tidak aktif ini nanti menyetorkan modal kepada CV dalam bentuk aset, gitu Bu ya. Aset di sini maksudnya adalah barang dagang Bu ya, jangan yang lain ya. Mobil, motor, rumah itu tidak perlu pindah ke CV ya. Yang perlu dipindah ke CV hanyalah barang dagang saja, karena untuk keperluan dagang di CV. Sedangkan aset pribadi yang lain kayak motor, mobil, properti, tanah, bangunan, uang, rekening tidak perlu ke CV ya. Yang kirim ke CV hanyalah barang dagang dan sejumlah uang untuk operasional saja. Gitu Bu ya. Nah, apakah dari suaminya boleh? Boleh-boleh saja. Karena suaminya adalah salah satu pendiri CV kan. Ntar suami adalah komanditer tidak aktif, yang istri adalah komanditer aktif. Namanya gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Nala. Ibu Lil Michelle Yellow. Malam Bu Yellow. Kalau ada income dari jualan online di marketplace Indonesia, tapi kita tidak tinggal di Indonesia, apakah tetap harus bayar bulanan SPT masa? Oke. Yang pertama, apakah Ibu punya MPWP di Indonesia atau tidak? Kalau tidak punya MPWP di Indonesia, berarti bebas. Berarti Ibu bukan orang Indonesia ya. Maksudnya tidak punya kewajiban pajak di Indonesia. Kalau Ibu punya MPWP di Indonesia, maka ada dua opsi. Opsi pertama adalah Ibu bayar pajak seperti biasa, seperti orang Indonesia pada umumnya, ya, tinggal bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta. Nah, opsi kedua adalah Ibu tidak perlu bayar pajak di Indonesia, tetapi Ibu harus membuat surat yang namanya surat SPLN ya. Surat yang menyatakan bahwa Ibu adalah subjek pajak luar negeri. Nanti ada syarat-syaratnya tuh dijelaskan, syarat-syaratnya bahwa Ibu sudah meninggalkan Indonesia selama berapa ratus hari di Indonesia gitu. Oke? Jadi yang pertama adalah punya atau nggak punya MPWP. Kalau tidak punya MPWP berarti aman, nggak usah pusing. Kalau punya MPWP maka ada dua opsi. Opsi pertama adalah bayar pajak seperti biasa. Opsi kedua adalah tidak bayar pajak dengan alasan SPLN ya, subjek pajak luar negeri, karena sudah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari. Tetapi harus bikin surat namanya SPLN. Nah, apa aja syarat-syarat SPLN? Ibu coba cek di Google ya, syarat-syarat untuk bikin SPLN. Ada syarat-syaratnya. Oke. Semua teman tuh, Bu Yellow. Ibu Siana Shin. Kok malam mau tanya, apabila orang tua tidak punya MPWP, gimana cara untuk mewariskan rumah ke anak? Apakah buat surat wasiat warisan saja? Jawabannya iya. Dia cukup bikin surat wasiat saja. Surat itu dia bawa ke notaris atau ke saksi-saksi gitu ya. Sehingga nanti amit-amit ketika meninggal, maka surat wasiat itu dapat diaktifkan. Gitu. Terjadilah warisan. Nah, warisan pada umumnya itu tidak kena pajak. Walaupun dia belum lapor di SPT si almarhum, walaupun almarhum tidak punya MPWP. Pada dasarnya warisan itu tidak kena pajak. Gitu Pak ya. Jadi bikinlah surat wasiat, lebih aman datang ke notaris supaya bisa diaktekan, supaya notaris menjadi saksinya nanti. Oke. Semua teman tuh Bu Siana Shin. Ibu Nala 1424. Mengenai CV baru lagi nih. Jika susunan pengurus CV baru suami direktur,
apakah bisa nanti kalau struktur organisasi nanti jadinya istri jadi direktur? Jawabannya bisa-bisa saja Bu ya. Ini kan urusan internal ya. Orang pajak nggak masalah. Orang pajak tuh yang penting pajak lu dibayar, gitu ya. Orang pajak tuh cuma punya pemikiran yang penting pajak lu dibayar. Lu mau jungkir balik keh, mau jual narkoba keh, nggak peduli orang pajak mah. Yang penting pajak dibayar. Nah gitu Bu. Jadi kalau sekarang itu direkturnya si suami, nanti bulan depan mau dibikin perubahan direkturnya si istri, ya pada dasarnya nggak ada masalah. Itu kan hanya urusan internal ya, internal aja. Orang pajak nggak pusing. Oke, semua terbantu Bu Nala. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Saya sedang hadapi pemeriksaan. Bagaimana solusinya kalau kepala pemeriksaan udah deal jumlah kebanyakan, terus tiba-tiba hari ini ada panggilan lagi bilang kalau supervisornya tidak setuju dengan terpotong, Bu ya. Oke. Jadi ini adalah perilaku oknum ya Bu Mary. Ini adalah perilaku oknum ya Ibu Mary. Jadi gini, apakah Ibu punya bukti kalau dia sudah deal angka segitu? Apakah via chatting ataukah via rekaman audio atau video gitu ya? Makanya saran kita selalu merekam dalam tahapan pemeriksaan supaya lu nggak dikerjain kayak begini, supaya kita ini nggak diperas ya. Jadi ketika kita deal harus sudah punya bukti bahwa deal. Kalau nggak ada bukti ya omong kosong, ya kan? Nah jadi kalau ada chatting oke, kalau ada rekaman oke, kita tinggal putar kembali rekaman tersebut, kasih tahu kepala kantor, oke? Nah sekarang kalau tidak ada bukti bagaimana? Nah sekarang kita mesti kembali ke diri sendiri. Apakah ibu atau si klien itu sudah merasa angka ini angka yang pas? Kalau angka ini masih belum pas, udah kita naikin aja. Kita naikin sesuai dengan yang dikemaui oleh si supervisornya, nanti ambil tengah-tengahnya. Ambil yang win-win solution. Ya kan? Nanti dapat deal lagi. Ya kan? Tetapi deal berikutnya ingat ya Bu, direkam dan ada chattingannya kalau bisa supaya ada buktinya. Nah, sekarang kalau si klien atau ibu merasa angka yang sudah deal itu sudah pas, kita sudah merasa itu paling oke angkanya, ya sudah, ibu tinggal bilang ke dia bahwa Pak kemarin kan sudah deal, ya kemarin kan bapak kepala pemirsa sudah deal nih, jadi gua mau pakai angka itu, gitu. Kalau tidak mau pakai angka itu ya silakan lanjut pemeriksaannya, nanti kita ketemu ke pengadilan pajak, nanti saya gugat bapak nih, karena bapak ada indikasi pemerasan, gitu ya. Jadi tekankan aja bahwa kemarin kita sudah deal Pak, angkanya sekian. Saya nggak peduli yang lain, pokoknya angkanya sudah kita deal, dan saya mau angka itu sudah termasuk denda ya, jangan sampai itu nggak termasuk denda ya. Angka itu harus sudah termasuk denda bunga sanksi, dan saya akan bayar minggu depan. Kalau tidak mau, silakan Bapak proses, tetapi kita akan ketemu di pengadilan, dan ini sudah akan saya ajukan sebagai upaya pemerasan. Gitu Bu, gitu cara mengancamnya ya. Nah nanti silakan, kalau dia nantangin, kita gugat ke pengadilan. Kalau dia mau kembali ke deal yang lama, kita bayar minggu depan. Gitu, Bu. Oke? Semua bantu, Bu Mary. Ibu Lisa Chandra, malam kok. Aturan baru buka tutup rekening bank dari Kemenkeu ini apalagi kok? Aturan baru itu aja sih. Kita masih menandatangani beberapa dokumen ya. Gua rasa pihak bank juga nggak bodoh-bodoh amat ya. Tidak mudah lah, orang bank juga tidak akan serta-merta mengikuti aturan itu ya. Karena kan undang-undang perbankan nggak ngomong gitu. Gitu. Ya ikuti aja lah Bu, kita ikuti aja, mau gimana lagi ya, negara ini kan mau diatur sama begitu sama dia, ya sudah kita ikutin aja. Oke, semua bantu Bu Lisa. Lanjut, Bapak Vincentius Sangkono tanya lagi kok, surat hibah apakah harus notaris? Jawabannya tidak wajib, oke. Surat hibah itu tidak wajib notaris, tetapi kalau nilainya besar, nilainya 1 miliar ke atas gitu ya, maka alangkah baiknya dinotariskan. Oke, notaris itu bukanlah tanda surat itu sah atau tidak sah, bukan ya. Notaris itu maksudnya gini, kalau kita notariskan, kemudian suatu hari terjadi sengketa hukum, maka notaris itu bisa dipanggil ke pengadilan supaya bersaksi gitu ya, bersaksi bahwa oh dulu orang itu betul-betul datang ke saya, dia mengaku dia kasih hibah kepada anaknya sekian-sekian, supaya jadi saksi gitu loh Pak. Oke, jadi notaris itu bukanlah tanda sah atau tidak sah sebuah dokumen, tetapi menguatkan secara hukum kalau suatu hari terjadi sengketa hukum. Gitu Bu, gitu Pak ya. Supaya si notaris itu bisa jadi saksi untuk menguatkan. Gitu aja sih. Tetapi tanpa notaris pun tidak ada masalah ya. Hibah
itu boleh dibikin di bawah tangan, tidak wajib ke notaris. Semua teman tuh Pak Vincent Sungkono. Bapak Axel 95. Malam Pak Wan, malam Pak Axel. Mau tanya, tarif UMKM orang pribadi tahun depan kan habis. Bagaimana perhitungannya untuk PPh orang pribadi? Terima kasih kok. Oke, jadi cara hitungnya adalah menggunakan tarif PPh orang pribadi yang pasal 17 ya. Yang 5% kalikan 60 juta, 15% kalikan 150 juta, yang 25, 30, 35%. Oke, tarif itu dikalikan dengan 50%, bukan 50% ya, dikalikan dengan omset kita, dikalikan dengan persentase norma. Oke, persentase norma itu ada di per 17 tahun 2015. Ya, itu Pak ya. Jadi, tarif pajak dikalikan dengan laba bersih. Laba bersih hitungnya adalah dari persentase norma dikalikan dengan omsetnya. Nah, persentase norma itu berasal dari per 17 tahun 2015. Oke, kita tunggu aja Pak ya. Kita tunggu aja Pak Prabowo. Gue rasa Pak Prabowo orang yang pinter ya. Dan Menteri Keuangan juga orang pinter. Kita sih percaya dan yakin akan diperpanjang. Yakin kita diperpanjang ya. Akan jadi sangat bodoh sekali kalau kita mesti mundur ke zaman 10 tahun yang lalu ya. Ketika mesti pakai metode norma yang aneh begitu. Oke Pak ya? Kita tunggu aja ya. Semua teman tuh Pak Axel. Ibu Cynthia Queen. Pak, saya punya usaha ayam petelur. Kalau saya ajukan ke pajaknya UMKM 0,5%, apakah saya pakai PT atau pakai nama pribadi? Oke, kalau Ibu punya omset masih di bawah 4,8 M, maka pakai pribadi saja, nggak usah pusing. Tetapi kalau punya omset melebihi 4,8 M, maka bikinlah PT atau PTP. PTP saya rasa lebih tepat ya. Bikinlah PTP ya, PT perorangan, sehingga di situ bisa pakai 0,5% juga. Pakai 0,5%, tetapi tetap ya sampai 4,8 M gitu. Tetapi bikin PT itu punya konsekuensi harus pembukuan ya. Bikin pembukuannya lengkap Bu. Nanti ada pembukuan akuntingnya lengkap. Gitu sih. Tapi kalau masih di bawah 4,8 M ya pribadi aja lah ya. By the way, pribadi itu 0,5%-nya itu maksimal 7 tahun ya. 7 tahun sejak dia bikin NPWP. Jadi kalau NPWP baru bikin sekarang, maka bikinlah pribadi aja UMKM. Tetapi kalau pribadi sudah bikin lama, sejak 2018 sebelumnya, maka tahun ini terakhir menggunakan UMKM 0,5%. Maka tahun depan bikinlah PTP. Begitu Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Cynthia Queen. Kemudian Bapak Bugi Prada. Malam kawan, malam Pak Bugi. Mau tanya, persyaratan yang dipersiapkan untuk daftar PIB restoran di Pemda, karena sudah dapat surat, terima kasih. Jadi gini, bawa KTP, bawa NPWP, kemudian KTP, NPWP, kemudian ada izin lingkungan nggak? Izin lingkungan, kemudian domisili, sementara itu sih Pak ya, izin lingkungan, domisili, kemudian Bapak tinggal datang aja ke Dispenda ya. Sekarang bisa online ya kalau salah. Sekarang bisa online Bu, Pak. Bisa online, masuk ke pajak daerah ya, pajak daerah di kotanya Bapak sendiri. Nanti bikin di situ ya secara online, tinggal upload aja, isi aja, nanti akan terdaftar yang namanya NPWPD ya. Kan biasanya kan NPWP tuh. Nah, ini ada NPWPD, NPWP daerah. Nah, NPWPD sudah terbentuk, maka akan ada namanya NOPD ya, nomor objek pajak daerah. Nah, setelah itu proses bayar di situ juga, proses lapor juga di situ. Oke, nanti lapor namanya SPTPD, SPT daerah, SPTPD. Gitu, Pak. Jadi daftar akunnya di sistem online pajak Dispenda, kemudian lapornya juga di situ, bayar juga di situ ya. Bayar maksudnya itu bikin e-billing di situ, nanti bayar tinggal di semua bank juga bisa. Setahu saya begitu. Atau di Bank DKI atau bank-bank tertentu sih. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Bugi Prada. Bapak Hendry Mak. Malam Pak Fungsiawan. Ada yang mau saya tanya mengenai PMK 207/2015, pasal 3 ayat 1C dan 4 poin, apakah harus dipenuhi semua? Waduh, mohon maaf nih Pak, mengenai apa ini Pak? Mengenai apa nih Pak? Mohon maaf Pak Hendry, boleh diketik lagi Pak. Apa itu? Mengenai apa itu pasal 3 ayat 1C dan 4 PMK 207? Mungkin Bapak boleh ketikkan singkatnya aja Pak ya, karena takutnya saya juga nggak hafal. Oke, semua teman tuh Pak Hendry. Bapak Andre Nasuria. Menurut Ko Awan, apa kalau jadi konsultan pajak harus ikut organisasi? Jadi gini Pak,
apakah Bapak mau jadi konsultan pajak berlisensi BKP atau tidak? Kalau Bapak mau jadi konsultan pajak berlisensi BKP, maka Bapak wajib ikut sebuah organisasi konsultan pajak, ya kan? Setelah ikut asosiasi, maka Bapak barulah bisa mengajukan kartu izin praktek ke Kementerian Keuangan. Oke? Kalau Bapak tidak terdaftar sebagai anggota asosiasi, maka Bapak tidak bisa meminta kartu izin praktek ke konsultan pajak kepada Menteri Keuangan, kan gitu. Nah, kalau gua melihat tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan kita harus menjadi BKP, nggak terlalu wajib, nggak terlalu penting, gitu Pak ya. Yang penting adalah kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, kan gitu. Contoh sekarang kan kita live Instagram nih, kan saya kasih manfaat bagi orang, tetapi kan tidak harus BKP, tidak harus seorang konsultan pajak resmi, gitu kan. Nah, jadi menurut gua tidak perlu jadi konsultan pajak resmi dalam hal kalau mau berbisnis gitu ya, karena IKH nggak perlu kok konsultan pajak ya. IKH izin kuasa hukum di pengadilan pajak tidak perlu pakai konsultan pajak ya. Nah, jadi gua rasa tidak terlalu perlu. Tetapi kalau Bapak tipe orang yang akademis, Bapak mau punya gelar yang panjang, Bapak mau menjadi konsultan pajak yang punya kartu prakteknya, maka Bapak harus menjadi anggota dari sebuah organisasi konsultan pajak. Itu wajib. Memang itu aturannya. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Andre. Bapak Best Securindo top. Mau tanya tentang PT campuran di mana pemegang saham sebagian orang asing dan sebagian orang Indonesia. Untuk pajak PT bagaimana kok? Setahu saya sama aja Bu ya, sama aja. Cuma kan dia PMA nih. Kalau PMA itu sudah ada KPP khusus gitu. Tetapi secara pajak setahu saya sama-sama aja Bu, nggak ada bedanya secara pajak ya. Setahu saya sama-sama aja gitu. Cuman KPP-nya khusus, kemudian dia punya minimal setoran 10M dan sebagainya gitu. Tetapi secara pajak sama aja. Setahu saya gitu. Semua teman tuh Pak Best Securindo top. Ibu Nala 1424. Kok tanya lagi. Istri ikut SPT pribadi suami. Lalu kalau bikin CV baru, direktur dan wakil CV itu suami istri. Berarti MPP masing-masing jadinya. Betul Bu, setahu saya begitu ya. Jadi kalau suami istri itu dua-duanya mau punya jabatan di sebuah CV atau PT, maka otomatis mereka harus punya MPP masing-masing. Setahu saya begitu. Tapi coba tanya notaris deh Bu. Coba tanyakan ke notaris apakah bisa hanya pakai MPP suami saja. Feeling gue sih nggak bisa. Setahu gue kalau kita mau jadi pengurus di CV atau PT, apalagi pemegang sahamnya, maka kemungkinan besar akan disuruh bikin MPP. Gitu. Nggak apa-apa sih bikin MPP, kemudian lapor nihil aja. Gitu. Yang penting punya nomor MPP supaya bisa menjadi pengurus di PT atau CV itu. Setahu saya begitu. Semoga teman tuh Bu Nala. Bapak Henry Mak. Ini kami lagi perdebatan, karena saya memakai dasar hukum Undang-Undang keempat, poin itu adalah opsional, karena tiap poin ada kata atau pada undang-undang. Sedangkan pada PMK tidak ada, jadi pemeriksanya mau koreksi. Nah, saya masih kurang jelas nih Pak, mengenai apa nih Pak, mohon maaf nih. Jadi kalau menurut Bapak itu tidak tepat, ya Bapak sampaikan aja kepada pemeriksa, minta dia tuangkan di dalam risalah pembahasan akhir, nanti kita gugat ke pengadilan pajak. Gitu Pak ya. Nggak usah debat kusir sama pemeriksa pajak ya. Suka-suka dia. Kalau dia nggak mau terima argumen kita bisa apa? Ya gitu ya. Kita nggak usah ribut. Pokoknya sampai aja menurut kita bagaimana dasar hukumnya. Menurut dia bagaimana. Tuangkan dalam risalah. Kemudian Bapak minta QA. Nah Bapak minta QA. Pada saat QA kita lihat nih. Apakah si tim dari Kanwil akan sepakat dengan kita atau ikuti dari pihak sana. Kalau tetap kita yang kalah, ya udah Bapak siapkan gugatan ke pengadilan pajak dan siapkan keberatan. Gitu Pak. Memang begitulah upaya hukum. Kita tidak usah memaksakan si orang pajak untuk ngikutin maunya kita. Nggak usah. Kita lakukan upaya hukum resmi yang sudah disediakan oleh negara. Gitu Pak. Kadang-kadang dalam hidup ini kita ketemu orang brengsek. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita terima apa adanya dan kita gunakan upaya hukum yang tersedia. Gitu Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak Henry Mak. Bapak Rosli Gomez. Kok kalau WP pribadi dapat surat dari DJP di akhir bulan Maret. Himbauan penyampaian laporan realisasi pasca PPS. Oke. Terus? Terpotong. Apakah surat tersebut harus dibalas oleh si WP nggak? Oh, nggak perlu balas Bu, langsung aja.
Sedangkan si WP orang pribadi tetap lapor SPT tahunan, terima kasih. Nggak perlu dibalas Bu ya, itu hanya himbauan saja. Jadi kalau orang-orang sudah ikut PPS, kemudian ada unsur investasinya, ciri-cirinya itu dia bayar 6% atau bayar 12%. Oke? Kalau ada investasinya, maka dia harus melaporkan e-reporting PPS selama 5 kali berturut-turut ya, 5 tahun berturut-turut. Gitu. Itu kalau ikut PPS yang investasi ya. Ciri-cirinya dia bayar 6% atau 12%. Gitu Pak, Bu. Tetapi tidak perlu dibalas surat itu. Langsung aja dilapor e-reportingnya. Kalau lupa dilapor e-reporting, maka lapor sekarang. Itu ya. Lapor sekarang aja, nanti tiap tahun lapor sebelum akhir Maret. Laporan e-reporting investasi yang namanya PPS gitu ya. E-reporting realisasi PPS. Oke. Semua teman tuh Bu Rosli Gomez. Ibu Riana Chuang. Pak mau tanya, jika terima surat panggilan pemeriksaan, apakah harus buat surat balasan? Atau hanya diberikan data yang diminta saja? Apa perlu kasih amplop? Oke, yang pertama adalah tidak usah kasih amplop Bu ya. Sudah tidak zaman kasih amplop gitu. Walaupun masih ada ya, kadang-kadang beberapa oknum ya. Tetapi gua berpendapat kalau kita mau negara maju, kita masih berhenti berpikir mengenai amplop-amplop gituan. Kalau mau negara maju, kita masih ikuti dasar hukum yang benar. Oke? Nah, sekarang apakah surat pemeriksaan perlu dibalas? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Itu hanya pemberitahuan pemeriksaan saja. Gitu kan? Tetapi kalau gua akan balas. Kalau gua akan balas, gua minta IDLP. Gua minta apa sih informasi, data, laporan, pengaduan atas terjadi pemeriksaan ini. Gitu. Kalau dia tidak balas surat balasan gue, maka gua akan gugat ke pengadilan pajak. Kalau ibu mau begitu ya boleh ditempuh cara saya seperti itu. Tetapi pada dasarnya surat itu hanyalah surat pemberitahuan, bukan surat untuk ibu balas gitu ya. Nah, kemudian ada surat permintaan data. Nah, surat permintaan data ini ibu boleh kasihkan kepada orang pajaknya data-data yang dia minta dan menurut ibu relevan. Kalau menurut ibu relevan boleh kasihkan. Kalau menurut ibu tidak relevan maka nggak usah kasih. Gitu Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Riana. Selanjutnya, pemeriksaan itu ibu tinggal menunggu hasil pemeriksaan ya. Nanti ada sebuah surat yang namanya SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, SPHP ini wajib ibu balas ya. SPHP itu wajib ibu balas, satu persatu poinnya ibu balas ya. Jangan sampai nggak dibalas ya. Nanti ketika dibalas akan diundang untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Diana. Kemudian Bapak Ko Asyang, malam kok mau tanya, kalau usaha dalam 1 tahun melewati 4,8 M, itu harus bikin PT ya? Harus pembukuan? Jawabannya adalah harus pembukuan Pak ya. Jadi setelah melewati 4,8 M, maka Bapak wajib pembukuan. Nah, pembukuan itu di orang pribadi boleh nggak? Jawabannya boleh. Tetapi saran kita jangan deh, mending bikin PT atau PTP atau CV gitu. Kalau masih kecil-kecilan bikin PTP aja lah ya. Bikin PTP aja, harganya murah dan cepat waktunya dan segera bisa gitu. Nah, jadi setelah melewati 4,8 M itu wajib pembukuan, betul? Yang kedua, apakah mesti orang pribadi atau di PT? Sebaiknya bikin PT, ya PTP maksudnya. Setelah bikin PTP, kemudian pembukuannya di PTP saja. Yang pribadi matiin. Pribadi itu maksudnya tidak usah dagang lagi. Pindahin usahanya ke PTP. Gitu deh Pak. Dan ingat ya, jadi PKP ya wajib ya, setelah 4,8 M. Nah, semua teman tuh Ko Asyang. Bapak Rusmini Iskandar. Malam Pak Rusmini. Mau tanya, akte di CV apakah wajib mencantumkan modal? Jawabannya tidak ya, tidak. Justru di CV itu tidak ada modal. Jadi salah tuh notaris-notaris yang bilang di CV itu ada modal. Salah tuh. Seharusnya di CV itu tidak ada modal. Supaya apa? Supaya kita bisa fleksibel, ya kan? Kalau CV kan punya ciri khas tuh, modal dia fleksibel, bisa naik, bisa turun seiring waktu. Kalau PT kan nggak bisa ya, kalau PT mau ngubah modal, mesti ngubah akte. Kalau CV tidak perlu. Makanya di CV itu biasanya tidak ada modal. Nah, salah kalau notaris mencantumkan modal di CV. Nanti malah terkunci di situ. Padahal CV itu modal tidak usah dikunci. Modal itu bisa naik, bisa turun seiring waktu. Oke, semua teman tuh, Bu Resmini Iskandar. Ibu Nala 1424. Kok tadi bilang yang dipindah hanya barang dagangan. Kendaraan pribadi, jadi kendaraan operasional nggak bisa kah? Oh, boleh Bu. Sorry. Kalau kendaraan, Ibu mau pakai untuk operasional CV, Ibu boleh dipindahkan. Ya. Tetapi kan pindah mobil kepada CV akan terjadi balik nama kan? Balik nama mesti bayar. Gitu Bu. Kalau Ibu bersedia bayar balik namanya nggak apa-apa. Gitu Bu ya.
Lalu, uang pinjaman bank, apakah bisa kita tarik dari pribadi, lalu jadikan hutang CV? Apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi bilang ke banknya, Bu ya. Apakah banknya mau terima? Karena kan ini CV masih baru nih. CV masih baru, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Apakah bank mau jadikan CV itu sebagai peminjam hutangnya? Kalau mau, ya boleh. Maka hutang banknya menjadi hutangnya CV, kemudian beban bunga juga jadi bunganya CV. Jadi beban bunganya CV. Itu bisa dilakukan sih, menurut gue sih bisa. Oke, semua teman tuh Bu Nala. Ibu Mary, saya punya rekaman audionya ke Awan. Nah, gampang Bu Mary, gampang ya. Kalau sudah begini, Ibu sudah di atas angin. Jadi nanti Ibu tinggal datang aja ke sana. Mohon maaf nih Pak Supervisor, kemarin sudah deal dengan saya, angkanya sekian, kenapa sekarang naik? Gitu ya. Ini bukti rekamannya. Buka di depan dia, Bu. Buka di depan dia sambil Ibu merekam lagi. Oke? Ibu buka rekaman di depan dia sambil Ibu sedang merekam juga. Kita mau tahu apa reaksinya si oknum ini. Kita mau tahu apa reaksi dia. Kalau reaksi dia marah-marah, ya udah, nanti kita tinggal gugat aja ke pengadilan. Ini pemerasan ini, gitu kan. Nah, kalau Ibu sudah punya rekaman, saya yakin 100% dia akan kembali ke deal yang lama. Yakin 100%. Pasti dikembali kepada deal yang lama, yang kemarin itu. Orang sudah mau bayar di depan mata, kenapa mesti diributin? Kan gitu. Lagi pula dia punya bukti rekaman. Mati kita kalau sampai diviralkan. Kan gitu. Jadi, yakinlah Ibu pasti akan kembali ke deal yang lama. Yang penting Ibu ngomongnya baik-baik dan nggak usah marah-marah ya. Dan kasih dia audionya biar dia tahu. Sudah mantap Bu, sudah betul Bu Mary ya. Sama teman tuh Bu Mary. Dan teman-teman juga ya, kalau ketemu orang pajak wajib merekam teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ada bukti apa yang terjadi. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Thank you Bu Mary. Bapak Yosua Limsar. Kok orang mana? Saya orang Kalimantan Pak, orang Singkawang. Ya, Kalimantan, Singkawang, orang K. Thank you Pak Yosua Limsar. Thank you. Bapak orang mana nih Pak? Ibu Rence 88. Kok saya mau tanya. Misalnya ada CV mau berubah jadi PT. Apakah aset-aset dari CV tersebut bisa pindah ke PT? Jawabannya bisa Pak, tetapi dengan dua kemungkinan ya. Opsi pertama adalah jual beli. Oke, aset-aset di CV pindahin ke PT dengan cara dijual. Dijual, kemudian PT bayar uangnya, kemudian CV itu tarik uangnya kepada pribadi. Oke. Cara kedua adalah CV itu tarik dulu barang itu kepada pribadi, kemudian pribadi setorkan kepada PT sebagai setoran modal. Gitu ya. Mudah-mudahan masuk Bu ya. Ada dua cara untuk memindahkan aset dari CV kepada PT. Cara pertama adalah jual beli, transfer uangnya. Cara kedua adalah tarik dulu modal di CV kepada pribadi, kemudian pribadi barulah disetor kepada PT sebagai setoran modal berupa barang. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak Ibu Rence 88. Ibu Mungni Perdiawan. Pak, prosedur penghapusan sanksi SKPKB dong. Di PMK 8 kalau nggak salah Bu ya. PMK 8 kalau nggak salah, Ibu tinggal bikin surat aja. Bikin surat permohonan penghapusan sanksi atau permohonan pengurangan sanksi, kirim kepada KPP, KPP kirim kepada Kanwil. Gitu. Tunggu deh 1 bulan 30 hari. Mudah-mudahan dikabulkan ya. Kalau sudah dikabulkan, Ibu boleh mengajukan lagi 1 kali lagi untuk minta lagi. Karena kan yang pertama mungkin dikurangin sekitar 25%, nanti yang kedua dikurangin lagi 25%. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau Ibu minta penghapusan, langsung ada keputusannya cuma ditolak atau diterima ya. Kalau minta dikurangin kan boleh 2 kali minta dikurangkan. Tetapi kalau minta penghapusan, maka cuma ada kemungkinan diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak, maka Ibu langsung gugat ke pengadilan pajak. Itu juga boleh. Atau Ibu mengajukan lagi juga boleh. Tapi ya, kita agak pesimis ya kalau ke Kanwil ya, karena masih satu komplotan. Gitu, agak susah. Jadi lebih baik Ibu mempersiapkan gugatan ke pengadilan pajak kalau memang Ibu merasa dia salah. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Mungni. Bapak Doni Frans Jaya 91. Kok mau tanya. Ada PT berdiri 2021 dan transaksi 2021, tapi belum pernah lapor SPT. Nah, tapi mau ditarik saldonya itu masalah di pajak tidak kok. Jadi gini Pak. Intinya adalah pajak sudah bayar atau belum pajaknya. Sudah bayar belum pajaknya. Kalau pajak sudah dibayar, maka beres. Kalau pajak belum dibayar, ya ini bom waktu Pak. Suatu waktu kalau ketahuan, ya akan dikejar. Gitu sih Pak. Jadi ini bom waktu. Ya, kalau memang
Kalau memang Bapak mau berbuat baik, mau dibayar dulu pajaknya, itu bagus ya Pak ya. Tetapi kalau Bapak merasa, aduh duitnya juga nggak seberapa, mau kabur aja, ya sudah kabur aja. Gitu sih. Jadi masalah itu bukan ada atau nggak ada, tetapi kita sudah lapor pajak, sudah bayar atau belum bayar pajaknya. Kalau belum bayar ya suatu hari bisa kena gitu. Kalau sudah bayar ya aman gitu. Tetapi kalau mau kabur aja karena mungkin sudah tutup PT-nya, ya sudah kabur aja. Mau gimana lagi? Gitu, Pak. Oke. Coba bantu Pak Doni. Tapi status PT sekarang NE kok. Ya udahlah Pak, biarin aja lah NE, nggak usah pusing. Tarik aja duitnya, bikin PT baru aja Pak. Bikin PT baru atau CV baru, mulai dari nol aja. Itu kalau nggak ada duitnya ya. Tetapi kalau uangnya banyak bermiliar-miliar, ya sebaiknya sih Bapak beresin. Gitu Pak Doni. Lanjut Bapak M Sakti 72. Malam kok? Ya malam Pak M Sakti. Halo Pak. Lanjut Bapak Ibu Nala 1424. Pajak undian motor berapa persen? Kalau nggak salah 25%. Jadi pajak undian itu 25% PPh final ya, pasal 4 ayat 2. Setahu saya begitu. Biasanya sih oleh si pihak pemberi undian sudah dipotong, tetapi dia yang tanggung. Kalau dia belum tanggung, maka terpaksa kita tanggung loh ya. Kita mesti tanggung 25% dari nilai motor tersebut. Terpaksa ya. Bahkan ada orang yang jualin motornya atau mobilnya ya ketika menang undian, gara-gara dia nggak sanggup bayar pajak undiannya. Gitu sih. Okay. Teman-teman tuh Bu Nala 1424. Oke. Terpotong tadi Ibu Nala mana tadi dia? Terpotong tadi Ibu Nala. Mana Ibu Nala? Terpotong, mohon maaf. Terpotong sebentar, saya cari dulu ya. Mana ya? Sorry. Tadi Ibu Nala. Sebentar ya teman-teman ya, saya cari dulu nih. Ada banyak soalnya. Tadi ke bawah. Ibu Nala. Mana ya tadi ya? Bu Mary sudah. Kemudian Ibu Rence sudah. Ibu Nala tadi. Oh sudah ya. Kemudian Bapak One of Sophia. Perbedaan PPh 23 dan 4 ayat 2 konstruksi itu gimana ya Ko? Ada perhitungan konstruksi PPh 4 ayat 2 itu bagaimana ya Ko? Nah, Bapak coba cek ke Google Pak ya. Coba cek ke Google apa perbedaannya jasa konstruksi PPh final dan PPh 23. Yang sepemahaman saya adalah yang sifatnya itu adalah pelaksanaan atau perencanaan atau pembangunan itu PPh final. Tetapi kalau sifatnya itu renovasi itu PPh 23. Renovasi itu kayak mengecat, kemudian servis, itu PPh 23. Tetapi kalau sifatnya merancang atau membangun atau merencanakan, itu PPh final 4 ayat 2. Gitu sih Pak. Coba cek ke Google Pak ya, ada kok di Google. Perbedaan PPh jasa konstruksi, PPh final, dan PPh 23. Gitu sih. Teman-teman tuh Pak Ibu One of Sophia. Bapak Adi Putra, daging semua ini jawabannya. Thank you Pak. Bapak M Sakti 72 mau tanya, kalau sudah terbit draft SKP, apakah bisa negosiasi keberatan atas adanya bunga dan atau sanksi pajak? Karena justru bunga dan sanksi lebih gede dibanding pokok pajaknya. Jawabannya bisa Pak ya, bisa, tetapi langsung nego saat itu juga Pak ya. Jangan nunggu SKP terbit, kemudian ditawarkan untuk permohonan pengurangan sanksi. Jangan ya, langsung di situ Ibu nego, Bapak nego. Jadi saya maunya angka sekian. Minta tolong diatur bagaimana caranya, gitu ya. Kalau memang dia tidak mau nego, ya sudah, Bapak mempersiapkan gugatan ke pengadilan pajak, gitu Pak ya. Jangan ragu-ragu ya, persiapkan gugatan ke pengadilan pajak. Karena permohonan pengurangan sanksi itu biasanya nggak diterima. Jadi perang aja perang. Kita terpaksa ya. Kalau sudah angkanya terlalu besar, kita nggak sanggup, ya udah kita mesti berperang. Nggak ada pilihan lain ya. Pilihannya cuma dua nih. Pilihannya cuma dua, mau mati atau mau lawan, kan gitu. Kalau pilihannya cuma mati atau melawan, tentu saja kita pilih melawan, gitu kan. Nah,
Jadi jangan mau kalau Bapak ditawarkan untuk surat permohonan pengurangan sanksi karena biasanya akan ditolak. Nah, jadi sejak sekarang nih sebelum SKP terbit, Bapak nego. Pokoknya saya maunya angka sekian, boleh apa enggak? Ya. Jadi jangan nego dikurangkan sanksinya, tetapi langsung nego angkanya berapa, angka finalnya berapa. Kalau oke kita teruskan, kalau enggak oke, Bapak bilang kepada dia, saya akan menggugat ke pengadilan pajak. Tidak ada 1 rupiah pun yang akan gue bayar. Gitu. Bilang Pak. Semua teman tuh Pak M Sakti 72. Ibu Tina Mawardi, malam kok, malam Bu Tina. Kalau di sertifikat warisan, kan ada beberapa nama ahli waris. Nanti dilaporkan SPI tahunan gimana kok? Oke, jawabannya adalah di masing-masing Bu ya. Jadi contohnya sebuah rumah dia wariskan kepada 3 orang. Ya udah, masing-masing orang melaporkan sepertiga bagian, sepertiga bagian, sepertiga bagian ya. Jadi masing-masing orang melaporkan sesuai dengan porsi warisannya dia saja. Gitu Bu ya. Tidak usah laporin senilai totalnya, enggak. Jadi saya hanya laporkan bagian warisan saya senilai bagian saya saja. Jadi sebuah rumah itu boleh dilapor di beberapa orang, boleh-boleh aja. Karena kan masing-masing orang terima warisan sesuai porsinya dia. Oke. Semua teman tuh Bu Tina Mawardi. Ibu Lydia Setiawan. Kok berapa persentase norma untuk alat rumah tangga? Waduh, mesti cek lagi nih Bu, karena nggak tahu juga KLU-nya berapa ya. Cuman pada umumnya Bu ya, antara 20-30%. Gitu. Antara 10 deh, 10-30%. Pada umumnya seperti itu. Gitu ya. Tinggal Ibu cari KLU yang mendekati persentase keuntungannya Ibu. Kalau Ibu untungnya 10%, nah Ibu cari KLU yang mendekati 10%. Kalau Ibu untungnya 30%, maka cari KLU yang 30%. Gitu Bu. Kalau saya sih gitu ya. Semua teman tuh Bu Lydia Setiawan. Ibu Siana Shin, kok mau tanya lagi? Orang tua kasih anaknya mobil, terus sudah dibalik nama ke nama anaknya. Kalau orang tua tidak ada NPWP, berarti dianggap beli ya kok? Jawabannya betul. Betul Bu ya. Kalau orang tua masih hidup, kasih ke anaknya, itu berarti hibah. Hibah itu punya kecenderungan perlu dilapor di SPT orang tua. Oleh karena itu, lebih baik si anaknya yang pasang badan. Sebenarnya si anak aja mengaku ini penghasilan saya, ini uang saya, dan dia bayar pajaknya. Gitu Bu. Daripada ngelibatin orang tua kan repot ya. Kan orang tua mungkin sudah tua, nggak punya NPWP pula. Jadi repot ya. Jadi langsung aja si anak mengaku ini barang saya, penghasilan saya, dan dia bayar pajaknya. Beres. Oke. Semua teman tuh Bu Siana Shin. Ibu Nala 1424. Kalau toko yang punya banyak cabang dan ada yang beda kabupaten, tapi selama ini masih pakai WP pribadi dan belum pernah ada MPWP NITKU, apakah jika bikin CV baru, apakah masih diperlukan NITKU atau cukup pusat? Jadi gini Bu, kalau saya Bu ya, kalau saya cukup pusat aja. Kalau saya ini ya, cukup pusat saja, semua digabung ke pusat. Suatu hari kalau orang pajak di lokasi cabang datang, dia maksa bikin cabang, barulah kita bikin cabangnya. Gitu Bu ya. Tetapi pada intinya, toh pajak sudah dibayar ya kan. Yang penting kan pajak sudah dibayar. Lagi pula kalau PPN juga dipusatkan, nggak ada guna juga pakai NITKU kan. Nah, jadi pada dasarnya sih, kalau saya sih, saya tidak akan bikin cabang. Kecuali dipaksa oleh orang KPP di cabang tersebut. Gitu sih. Toh kita sudah bayar pajaknya kok. Nanti juga lapor pajak juga digabung ke induk. Kan gitu. Nah, semua teman tuh Bu Nala. Bapak Ko Asyang, Ko Awan, di kantornya butuh karyawan pajak nggak? Saya lamar dong. Pengalaman sudah 12 tahun di konsultan dan 7 tahun sebagai tax supervisor di perusahaan yang cukup besar juga. Saya sih ini Pak ya, kita sedang banyak ngajar ya, ngajar. Kalau Bapak mau boleh gabung ke program KPP ya di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk berbisnis ya. Daripada jadi karyawan lagi, mending jadi pengusaha aja Pak. Semangat teman tuh Pak Asyang, mari tuh kan bergabung Pak. Ibu Rusmini Iskandar, malam kok, mohon pencerahannya. Bedanya PTP dengan PT pada umumnya yang terdiri dari modal saham. Oke, menurut saya sih Bu ya, menurut saya PTP itu sama seperti CV. Ya, penerapannya sama seperti CV. PPh finalnya bisa 4 tahun, kemudian modal tidak terbagi atas saham sehingga dia terimanya preferred. Jadi kalau saya akan menaruh PTP itu seperti CV. Itu aja sih perbedaannya. Jadi intinya ya, perbedaan PTP dengan PT ya seperti CV dengan PT perbedaannya. Gitu sih. Sama teman tuh Bu Rusmini Iskandar.
Bapak Peter de 88. Malam kok mau tanya, apa benar PTP lebih banyak ruginya daripada PT biasa? Karena PTP itu kalau tidak salah harus membuat laporan per 6 bulan. Menurut saya nggak ada ruginya, Bu. Menurut saya justru terbalik ya. Menurut saya justru PTP itu jauh lebih bagus daripada PT ataupun CV gitu. Mengenai laporan per 6 bulan itu betul. Tetapi saya nggak lapor tuh. Karena nggak ada sanksinya ya. Nggak tahu apa sanksinya kalau nggak lapor ya. Sejauh ini aturan itu memang aturan yang nggak jelas dan tidak tahu apa fungsinya, apa gunanya kita nggak tahu. Kemudian kalau nggak dilapor juga apa akibatnya kita juga tidak tahu. Gitu Pak. Jadi menurut saya PTP tetap masih primadona, tetap masih lebih bagus daripada PT ataupun CV ya. Karena bikinnya murah, tidak perlu domisili, kemudian status hukumnya juga jelas gitu ya. Daripada bikin PT repot, mahal, perlu domisili dan sebagainya. Gitu sih Pak. Selamat tuh Pak Peter. Bapak Henry, piutang tak tertagih Pak. Tadi mengenai apa Pak ya? Saya lupa Pak tadi Pak Henry. Boleh diketik lagi Pak? Mohon maaf Pak Henry Mak. Piutang tak tertagih mengenai apa tadi ya? Lupa, sorry Pak, maaf. Oke, lanjut dulu ya ke Ibu Lisa Chandra. Pak, AR datang visit tanpa surat visit. Lalu memberi surat SP2DK. Dia bilang kurang bayar 15 juta. Kalau saya pembetulan dan bayar, apa bisa dikasih SP2DK lagi Pak nantinya? Jawabannya adalah orang pajak itu bebas ya. Orang pajak itu punya kewenangan bikin SP2DK sebanyak-banyaknya sesuka hati dia. Oke? Itu satu dulu ya prinsip ya. Nah, tetapi bukan berarti dia akan terbitkan surat itu, ya kan? Dia punya kewenangan, bukan berarti dia akan bikin lagi SP2DK gitu ya. Cuman maksud saya kita tidak bisa berpendapat bahwa kalau gua sudah dapat SP2DK, maka gua sudah aman. Itu salah ya. Kalau gue sudah dapat SP2DK, maka gue tidak akan dapat lagi SP2DK. Itu juga salah, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada orang pajaknya. Kalau dia menemukan data baru yang tidak berhubungan dengan yang sudah di closing kemarin, maka dia boleh-boleh saja bikin SP2DK yang baru. Boleh-boleh saja. Dia punya kewenangan sepanjang masih 5 tahun ya. 5 tahun jangka waktunya. Nah, semua teman tuh boleh sah. Bapak Andre Surya. Apakah Ko Awan lulusan hukum? Saya masih kuliah hukum nih Pak, masih kuliah S1 hukum di UT ya, masih semester 6. Dan Ko Awan belajar hukum pajak di mana? Kebetulan memang saya S1-nya orang akuntansi, S2-nya akuntansi pajak sih. Kebetulannya memang di situ. Lagi pula ya pengalaman aja sih Pak. Oke, thank you Pak Andre Nasuria. Bapak Henry Mak, izin Pak, sorry. Tadi PMK 207 2015 mengenai piutang tak tertagih. Oh, tadi ya PMK 207. Jadi menurut pemeriksa, saya masih lupa tadi perbedaannya. Menurut Bapak kan itu atau menurut pemeriksa itu harus gitu ya. Nah, saya rasa ini Bapak mesti siap-siap ke pengadilan pajak nih Pak. Karena saya punya pengalaman nih, si orang pajak tidak akan mau mundur. Karena piutang tak tertagih akan dianggap sebagai penghasilan, ya kan? Piutang tak tertagih akan dianggap sebagai penghasilan, maka solusinya adalah Bapak harus betul-betul menjadikan betul-betul membuat argumen dan disertai bukti-bukti bahwa ini betul-betul piutang tak tertagih. Nah, itu pun tetap nggak akan diakui oleh si oknum pemeriksa pajak. Solusinya adalah Bapak harus mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, gitu Pak. Gugatan ke pengadilan pajak ditambah dengan keberatan, ditambah dengan banding. Terpaksa Pak harus menempuh upaya hukum. Karena orang pajak nggak akan mau terima argumen kita ya. Karena kan angkanya gede nih. Ini angka gede nih pasti nih. Dan ditambah dikenain pajak 22% kan. Gitu Pak. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Henry Mak. Bapak Ferdiansyah FRD. Kalau pegawai harian kita potong pasal 21-nya pakai kode pajak pegawai lainnya bermasalah nggak? Nggak kita hitung ternya. Jadi langsung kita kenakan 2,5%. Menurut saya boleh Pak, menurut saya boleh. Justru itu lebih bagus daripada kita pakai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, malah lebih rendah pajaknya kan. Gua rasa sih lebih baik ke pegawai bukan pegawai yang Bapak ini. Sudah betul Pak Ferdian. Menurut saya boleh sih. Oke. Semua teman tuh Pak Ferdian. Ibu Heni Gun, malam Bu Heni. Misalnya rumah orang tua dirubuhkan, terus tanah dibagi ke 3 anak yang akan dibangun ruko. Nah, di SPT anak dilaporkan sebagai hibah atau warisan. Oke, jadi gini Bu,
Kalau orang tua itu masih hidup hari ini, maka dia anak-anaknya melaporkan sebagai penghasilan hibah. Kalau orang tuanya sudah meninggal, kemudian rumah ini dibagi berdasarkan akte warisan atau surat warisan atau surat wasiat, maka itu namanya warisan. Gitu ya. Jadi hibah atau warisan itu sama saja dari orang tua kasih ke anak. Bedanya adalah kalau hibah itu si orang tua masih hidup. Kalau warisan itu si orang tuanya meninggal. Gitu. Semua teman tuh Bu Henigun. Oke. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok, malam Pak. Kalau PT ada sewa bangunan untuk usaha penginapan. Juga ada renovasi. Berapa umur ekonomis amortisasi atas LHI-nya? LHI itu apa ya, Pak ya? LHI itu apa ya? Setahu gua Pak ya, akan menjadi 20 tahun seperti bangunan pada umumnya. Kalau Bapak mau mengkapitalisasi renovasinya. Jadi yang paling enak ya, renovasi itu Bapak jadikan sebagai beban sewa. Potong 10%, kemudian boleh jadi beban. Itu lebih tepat, lebih enak. Walaupun memang berat pajaknya ya. Nah, tetapi kalau Bapak amortisasi jadikan bangunan, maka akan cenderung mengikuti umur ekonomis bangunan, yaitu 20 tahun. Gitu deh Pak. Kalau Bapak mau bikin ini jadi 8 tahun, bisa sih, tapi siap-siap ribut sama orang pajak ya. Siap-siap ribut, karena orang pajak bilang ini bangunan nih, kategori 20 tahun gitu. Bapak kan mau bilang 8 tahun, maka Bapak harus membuat argumen dan bukti-buktinya yang lebih kuat. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak KJ Aksesoris. Bapak Kidos, kawan mau tanya, kalau PT menjual ruko miliknya, PPh-nya kena tarif final atau PPh final ya kok? Jawabannya iya. Iya, Pak. Tarif final ya. PPh final ya, PPh final. Jadi siapapun yang menjual ruko, itu PPh-nya final ya 2,5%. Kalikan nilai AJB. Mau PT, mau CV, mau pribadi. Kalau dia jual ruko, maka ruko itu kena PPh final yang 2,5% PPh penjual. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Kidos. Atau PPh 22% kok? Jawabannya bukan ya, jawabannya adalah PPh final. Yang namanya jual ruko, jual tanah atau bangunan, maka itu kena PPh final yang 2,5%. Bukan PPh badan yang 22 ya, bukan. Thank you Pak Kidos. Ibu Nala 1424. Berarti, kalau suami istri punya NPWP masing-masing, berarti harus lapor 2 SPT. Betul, betul Bu ya. Apakah memungkinkan untuk lapor SPT suami saja, istri tidak perlu? Jawabannya adalah, siapapun yang punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Kecuali statusnya NE, non-efektif. Gitu Bu. Jadi kalau si istri itu punya NPWP, apalagi dia seorang pengurus di CV, maka dia pun wajib lapor SPT. Lapor SPT itu tidak susah kok Bu, gampang. Laporin nihil aja semua. 000 dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, laporin 0 semua nihil. Nanti semua laporan harta, penghasilan, itu semua lapor di SPT suami saja. Gitu, Bu. Tetapi berhubung dia sudah punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Gitu, Bu. Yang tidak perlu lapor SPT tahunan adalah orang yang tidak punya NPWP atau orang yang punya NPWP tetapi statusnya NE. Itulah yang tidak perlu lapor. Semua teman tuh, Bu Nala. Ibu Riana Chuang, makasih Pak. Sama-sama. Bapak Adi Putra, kok mau tanya, kalau di pembukuan accounting PT kan nggak boleh ada preview ya, kan penjurnalannya, betul. Kalau menurut Koko, jurnal yang tepat apa ya kok selain preview kok? Ya main dividen Pak, dividen ya. Kalau PT itu kan direktur mau ambil uang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ambil gaji, potong PPh 21. Yang kedua adalah ambil dividen. Nah, kalau ambil dividen, pajaknya itu diserahkan kepada si penerima dividen. Kalau dia tidak investasi, maka kena PPh dividen 10%, dia bayar sendiri. Kalau opsi kedua adalah dia investasikan, contohnya ke deposito, SBN, maka dia tidak usah bayar PPh dividen. Gitu Pak ya. Kalau PT, itu prinsipnya adalah terima gaji atau terima dividen bagi si direkturnya. Oke. Semua teman tuh Pak Adi Putra. Ibu Henigun, ada salah satu karyawan dibukti potong PPh 21 di kolom NIK-nya 0 karena nama depan di NIK tertulis lengkap, sedangkan di NPWP nama depan disingkat. Jadi perusahaan tetap input, Pak. Oke, terus terpotong. Oke, tetap di input Bu ya, tetap di input ya Bu Heni.
Yang penting tetap dibikin Pak, Bu ya. Tetap dibikin A1-nya. Mau ikutin NIK boleh, mau ikutin NPWP boleh. Ya ada baiknya suruh dia untuk datang ke Dukcapil atau ke KPP untuk ngeberesin perihal ini ya. NIK NPWP-nya itu harus sama. Namanya tuh harus cocok ya. Kalau nggak cocok ya mesti disamain. Apakah NPWP-nya yang mengalah ikutin KTP atau KTP-nya yang diubah ikutin NPWP. Mesti salah satu mengalah gitu. Bagi perusahaan kita nggak pusing ya. Bagi perusahaan kita tetap potong, tetap bikin A1 seperti biasa. Masalahnya adalah kalau ibu tidak bisa bikin bukti potong, nah itu gimana? Nah, dia mesti datang ke Dukcapil atau ke KPP untuk ngeberesin dahulu. Nah, semua teman tuh Bu Henigun. Bapak Kidos, kawan mau tanya, kalau PT makanan ringan memberikan sampel kepada customer, tetapi customernya tidak bisa diidentifikasi karena random di stand jajanan. Buka fakturnya boleh ke diri sendiri nggak kok? Yang tepat adalah bikin daftar nominatif. Itu yang tepat Pak ya. Tetapi kalau nggak ya udahlah ke diri sendiri aja lah. Ya udahlah ke diri sendiri nggak apa-apa lah gitu Pak. Tetapi yang tepat adalah bikin daftar nominatif, kemudian mesti identifikasi ya orang-orang yang menerima itu. Semua teman tuh Pak Kidos. Oke teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Saya izin dulu. Kita akan tampung pertanyaannya yang belum terjawab dan kita akan jawab di YouTube ya. Nanti silakan subscribe YouTube kita ya. Oke, ada Ibu Nala. Oh, orang Singkawang toh. Ya, orang Singkawang, Pak. Apakah Ibu juga sama, Ibu? Oke, kita tampung dulu ya. Yang belum terjawab ya, mohon maaf teman-teman ya. Ada Bapak Bes Sekurindo Top. Kemudian Ibu Nala Singkawang. Nala, saya di Singkawang, Kampung Jawa, Bu. Ibu di mana? Oke. Ibu Mary, thank you, Bu. Ibu MMS Balikpapan. Ibu Nala. Kemudian Bapak Bes Sekurindo. Kemudian Bapak Bes Sekurindo lagi. Kemudian Ibu Nala. Kemudian Ibu Josephine. Oke. Kemudian Bapak Rian Putra. Kemudian Ibu Nala. Kemudian Bapak Bes Sekurindo. Kemudian Bapak Peter D88. Kemudian Bapak M Sakti 72. Ibu Cynthia Queen. Ibu Nala, kemudian Ibu Nala, kemudian Ibu Renikwa, kemudian Ibu Rainikwa, kemudian Ibu Nala 1424, kemudian Bapak Rahman Arif, kemudian Ibu Rainikwa, kemudian Ibu Sianasin, Ibu Nala, Bapak Andrew Hartanto. Oke, Pak Andrew Hartanto, terpotong. Kemudian Bapak Rian Putra. Kemudian Ibu Rainikwa, Bapak Henry Mark. Kemudian Ibu Rainikwa. Kemudian Ibu Jain. Ibu Rainikwa. Ibu Henigun. Bapak Enwartet AB. Ibu Nila Purnama 2. Oke. Ibu Nala. Kemudian Bapak Adi Putra, Ibu Henigun. Bapak Bes Sekurindo, Ibu Liu Lucy. Bapak Peter D88. Oke. Thank you teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya. Semoga bisa terjawab minggu depan. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Mari semuanya. Thank you. We'll be right back.